السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي بنوره عرفناه أنه ليس كمثله شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الوجود سيد القونين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله ولبيته وذريته وورثته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى المعرفة والعلم ومن الحجاب إلى المشاهدة ومن النفاق إلى الإيمان ومن الكفر إلى الإسلام ومن لا شيء يا ربنا إلى حقيقة الذات الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allahul Ahad karena ahadiyahnya. Dia memuji dirinya sendiri, makanya dia mengatakan Ahmad. Apa makna Ahmad? Aku memuji, ahmaduni nafsi. Aku memuji diriku sendiri. Maka sang Ahmad itulah hembusannya yang paling terpuji. Itulah sebutan Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah. Ruhullah isinya mahamidah, isinya pujian-pujian, asma-asma yang hanya Dia dan Allah yang tahu. Begitu juga karena kita kenal Allah melaluinya, kita sampaikan rasa terima kasih, salawat dan salam penuh cinta kepada Sang Ahmad yang Allah zuhurkan, Allah zahirkan sirnya dalam jisim Muhammad bin Abdullah. Karena beliaulah kita mengenal cara solat yang tadi disebutkan Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi bin Ibrahim, bahwa solat itulah hakikat dari isim nama Ahmad dan Muhammad. Kalau bukanlah karena Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah itu, maka tidak mungkin kita hari ini bisa menyebut nama Allah. Maka Sang Ahad, Sang Ahmad, Sang Muhammad ini berkait, itulah yang disebut min amri Rabbi. Ini urusan Rabbku. Maka orang-orang yang mengertinya cuma orang-orang yang inda Rabbihim, orang-orang yang makomnya makom indiyah, yang disebut dalam Al-Quran. Jangan katakan para syuhada. Syuhada secara harfiah yang mati di medan juang. Betul, ada makna lain dari syuhada, orang yang berjuang mengenal Allah. Dia mati dalam berjuang itu. Itulah saksi persaksian yang sebenarnya. Sehingga jika ada orang riya dalam jihad, Nabi tidak terima. Kata Nabi, riya, orang ini riya, finnar, masuk neraka. Jadi bukan berdarah-darah itu yang paling penting, tapi berjuang mengalahkan ego yang ada di dalam darah. Orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, bal ahyaun inda rabbihim, mereka benar-benar hidup inda rabbihim. Ini satu makom disebut makom indiyah. Makom indiyah, inda di sisi, makom terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih 3 huruf, sedangkan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berhuruf. Fakana qaba qausaini au adna. Kalau qausain masih ada hurufnya, tapi kalau adna hanya Dia dan Sang Maha Dia yang tahu. Ya. Kita sampaikan salam kepada beliau. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
الصلاة والسلام عليك يا أبا روحي يا حبيب الله. Sampailah beliau, sapa dengan ruh kita berasal dari ruhnya, maka ia dipanggil dengan Abar Ruh, Abu Ruh, bapaknya semua ruh. As-salatu wassalamu alaika ya Aba Ruhi ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi, beliau ini thariqahnya banyak ini. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Uwaisiyah, Rifaiyah, semuanya tergabung dalam satu nama Al-Muhammadi. Karena thariqahnya berujung kepada liqa' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman menyebut thariqahnya thariqah Al-Muhammadi. Muridnya baru sebut Al-Muhammadi As-Sammani. Dan alhamdulillah di samping kanan saya ada orang tua kita, Ayahanda Guru Dr. Muhammad Sabran Afandi. Beliau boleh disebut orang paling rajin kuliah di saat orang Indonesia masih belum kuliah. Tahun 66 sudah kuliah ke Saudi. Kita 66 baru selesai PKI. Beliau sudah ketemu masyayikh di sana, alhamdulillah. Tahun 82 sudah selesai doktor di bidang hadis. Sedangkan saya baru dapat lisensi dalam hadis tahun 2008. Hitung saja jauhnya. 2008 saya dapat izin ngajar hadis. Baru khatam Kutubus Sittah. Kalau beliau sudah khatam lama, sudah jadi doktor tahun 82. Semoga Allah berkahi hayat beliau, berkahi keluarganya, murid-muridnya, dan saya pun sudah mengambil sanad ilmu hadis dan kitab-kitab yang bersambung kepada Imam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin guru semua dan para masyayikh, para muallim, umara, ya, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ini juga ada dari Thariqat Mufarridiyah dari Langkat, ya. Alhamdulillah. Ini baru disebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu pasti bersaudara, dan hanya yang beriman yang bersaudara. Iman itu di pakaian, di amalan, atau di kolbu? Di mana taruh iman? Al-iman tasdiq wa tasdiq fil qalb. Iman itu tasdik, pembenaran, bukan sekedar percaya. Kalau percaya gampang, tapi pembenaran diuji kebenarannya. Dan pembenaran itu adanya di dalam kolbu. Maka sebenarnya yang bersaudara itu kolbu mereka. Ini baru, jangankan beda thariqah, masih sama thariqah, mursyidnya mati sudah tengkar. Banyak di semua tempat, bahkan tidak hanya di Indonesia, sampai di Pakistan, di India, di Arab, di Yaman sama. Mursyid meninggal tengkar. Tapi mau gimana lagi, itulah sunnatullah umat Nabi Muhammad. Kata beliau, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah. Meskipun perpecahan itu bukan perpecahan firqah, tapi itu awal dari semuanya. Maka saya tidak menyesali kok bisa satu guru sudah berjidal, sudah debat, apalagi beda thariqah. Tapi saksikan malam ini, beliau-beliau ini thariqahnya berlainan, tapi duduk bersama. Dan insya Allah di kolbunya tidak ada perasaan kami lebih tinggi, tidak ada. Tidak ada perasaan kami lebih alim, tidak ada.
Kalau mereka merasa lebih alim, untuk apa mereka datang sini? Dan alhamdulillah beliau, masya Allah, sudah 82 Tuan Guru, masih mau mendengarkan Al-Fakir yang masih muda. Dan benarlah kata Imam Ahmad dulu, orang bukan min ahlil fan, bukan ahli ilmu, hatta yasma' mimman fauqahu, sampai dia berguru kepada yang lebih tua. Wa an man mithlihi, atau yang sama umurnya, satu angkatan. Au amman dunah, atau yang lebih kecil darinya. Saya saksikan ada pada beliau, ya. Semoga Allah berkahi guru-guru kita semua. Tadi kok namanya Jaro sih, Guru? Kampung Jaro, ya. Tuan Guru Jaro bilang tentang liqa, bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jaro, orang Jawa Jaro. Beda lagi. Jawa separuh. Jujur saya nyaman sekali ke negeri Banjar, karena kalau buka kajian thoriqah, haqiqah, ma'rifah, nyambung di sini. Alhamdulillah. Ya pasti ada juga yang tidak senang, tidak apa-apa, ya maklum lah. Kalau bapak pamer mobil, tetangga yang belum beli mobil baru kesel kalau di kolbunya ada iri dengki. Ternyata iri dengki itu tidak hanya dalam bab duniawi, tapi juga dalam bab nikmat yang selain duniawi. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Di Quran disebut nikmat, surah Al-Fatihah itu nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat duit, nikmat pasangan. Nikmat apa yang disebutkan di sini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Itu adalah nikmat al-ma'arif wal asrar, nikmat kemakrifatan yang Allah limpah ruahkan ke dalam sirnya, ke dalam kolbunya, sehingga diterjemahkan oleh akalnya, dikalamkan oleh lisannya. Nabi kasih jalan. Apa kata beliau dalam hadis Imam Tirmizi, Abu Nuaim dan imam yang lain? Siapa yang menjaga sholat subuh 40 hari berjamaah, ini bisa harfiah, bisa ma'nawiyah. Man shallal fajra, ya, siapa yang sholat fajar berapa lama? Arba'ina sabahan fi jama'atin, berjamaah, maka Allah akan terbitkan nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah lewat mulutnya. Allah terbitkan hikmah. Hikmah itu yang disebut di Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, berarti hikmah tadi yang disebutkan di surat Al-Fatihah tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ma'rifat dan asrar. Siapa yang diberikan hikmah, ma'rifat dan asrar ini, dia sungguh telah diberikan anugerah yang besar, yang banyak. Tapi kata kuncinya di situ, yu'ta. Wa may yu'tal hikmata, berarti orang yang ahli ma'rifat, bukan dia yang ahli, dia cuma diberi. Yu'tal hikmata, didatangkan hikmah kepadanya, karena kolbunya, wadah kolbunya sanggup menanggungnya. Kenapa tidak semua orang sanggup menanggung ini? Karena tadi tasdiknya kurang. Ada mursyid, Tuan Guru, gak percaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Mursyid. Kalau menurut Tuan Guru batal gak mursyidnya? Batal, Guru? Ya, bukan saya ngomong ya. Tuan Guru berpaham, itu saya sepakat. Mursyid gak percaya mimpi ketemu Rasulullah. Nah, terus
Atas dasar apa dia bertahan menjadi mursyid? Nah, makanya kemudian malam ini insya Allah kita akan membaca sedikit saja ya mengenai ru'yatul anbiya wal malaikah. Ini dari kitab Dalailus Suluk, ditulis oleh Hadrat Allah yarham, udah baru meninggal, Yad Khan rahmatullah An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bagistani. Ini berjodoh, ini kitabnya ada sejarahnya 2013 14 atau 15 saya lupa. Ada kawan saya ingin belajar thariqah. Waktu itu umur saya belum 30, mau 30 lah. Saya pikir nggak pantas, walaupun saya sudah dapat ijazah, tapi nggak pantas, nasiah masih liar. Saya katakan ke beliau, cari noh yang lebih dekat. Saya sebutlah nama beliau, tapi saya belum pernah ketemu. Orang yang dulu minta istikharah di Masjid Nabawi, lalu ketemu beliau-beliau ini. Benar, Bang Guru? Wah, itu berarti benar. Tadi kita belum cerita ini kan? Saya katakan ke sahib saya ini, kamu cari ini kiai, orang Banjar. Insya Allah ini jalan lebih cepat. Kalau lewat Ar-Razi kelamaan. Ya, masih sibuk dengan dunia. Alhamdulillah ini kawan Allah banyak kasih anugerah. Secara rohani dia merasakan apa yang ditulis di kitab ini. Ya. Kita langsung saja baca kitabnya bagian depan ya. Nanti saya pindah-pindah suka-suka saya lah, karena untuk minta izin sama beliau. Ru'yatul anbiya wal malaikati wal arwahi yata'allaq bil kashf. Nah, ini kata kunci. Melihat, bertemu dengan para nabi, para malaikat dan ruh-ruh yang sudah wafat, itu urusannya bukan urusan pandang ini, mata ini. Coba yang belakang tembok kelihatan nggak? Pakai mata? Nggak kelihatan. Apalagi kubur sudah ditembok. Kalau pakai mata ini nggak kelihatan. Kalau pakai mata ini, saya mau tanya, saat tidur mimpi ketemu orang, kalau laki-laki ketemu perempuan cantik, kalau perempuan ketemu laki-laki yang gagah, nafsu nggak? Nafsu. Lihat pakai mata apa? Bukan mata ini yang memandang, berarti ada mata yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan yang memandang, dia itu cuma alat penangkap sinyal. Yang permanen itu ada di dalam, disebut basar. Basar berkaitan dengan alam nyata, sedangkan basirah berkaitan dengan alam yang tidak nyata. Alam malak, alam syahadah, sedangkan basirah berkaitan dengan alam yang lebih tinggi lagi, disebut malakut, jabarut dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini kan ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, tadi Pak Riza nemenin kita alhamdulillah di Hadrat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syukran Pak ya, terima kasih dan tim ya. Kalau kita jauh mau lihat musuh atau lihat target pakai mata telanjang nggak bisa. Terus kita pakai apa? Teleskop atau teropong. Teropong itulah yang disebut thariqah. Cuma teropong ada teknik memakainya, itulah yang disebut haqiqah. Kita coba caranya makai. Itu kalau mau nembak jarak jauh, setahu saya Abah Guru Sukumpul kan sukanya nembak juga, berburu ya. Itu kalau nembak pakai mata ini sulit, maka perlu kita mata kecil di bawah tuh ya. Apa namanya? Teropong. Ya benar namanya. Pakai itu.
salah gerak dikit sedikit target tidak terlihat. Beneran? Nah, yang belum belajar nembak, belajar nembak lah ya. Seperti itulah bab hakikat. Salah teknik sedikit tersesat langsung. Maka wajib punya syekh penjamin supaya tidak sesat. Ketika sudah pas target, terlihatlah apa yang akan ditembak. Yang dipandang itu namanya musyahadah. Tinggal di zoom. Kata Rasulullah, doa mukhul ibadah. Kata para ulama, az-zikr silahus saliqin, silahul abidin. Zikir itu, kata para ulama memahami hadis Nabi, zikir itu adalah senjata orang beriman. Maka kalaupun hebat ma'rifatnya, hebat toh hakikatnya, canggih alatnya, tapi kalau tidak mau berlatih zikir, tidak akan pernah mencapai targetnya. Maka peluru itulah yang ditarget dengan zikir Allah, Allah, Allah. Kita tadi bicara target di luar. Kata Rasulullah, inna a'daika, inna a'daika. Musuh terberatmu bukan yang di luar itu, tapi target yang di dalammu ini. Itulah sebabnya semua mursyid mengajarkan kalau zikir mulai dari kolbu, baru dibawakan ke tubuh. Tapi kolbu itu di belakangnya ada lagi, ada fuad. Kalau orang memandang dengan khayal akalnya disebut halu. Wah, itu beliau ngerti itu. Kita diberikan oleh Allah SWT kaidah-kaidahnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau memandang dengan akal ini bisa salah. Memandang dengan otak ini namanya angan-angan. Maka banyaklah orang gila belajar ilmu hakikat sendiri. Dia kira dia ketemu ruh ini enggak ada penjaminnya. Harus ada penjaminnya, minimal silsilah thariqah. Maka kalau ada orang bermimpi ketemu Rasulullah, itu sudah sumber jaminan. Man ra'ani faqad ra'al haq. Yang melihatku betul-betul melihat akan daku. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nggak mungkin halu. Tapi ada sekarang orang katanya bersanad, katanya bertorikot, hizib-hiziban tiap hari, tapi tidak percaya dengan pertemuan ini karena dia tidak pernah merasakan. Maka dia hukumi orang dengan perasaan dia. Loh, dia belajar torikot apa sebenarnya itu ya? Nggak usah jauh-jauh torikot yang muda, Thariqat Idrisiyah, Ahmadiyah. Ini berkembang banyak di Malaysia dan Singapura. Dia seorang muhaddis. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi itu ada salawat azimiyah, dan di belakangnya Allahumma ijma' baini wa bainahu. Ya Allah, kumpulkan antara aku dan Rasulullah, baik dalam keadaan tidur ataupun yaqazah, keadaan jaga. Begitu juga ada dalam salawat masyishiyah. Ya Allah, kumpulkan aku dan dia baik dalam keadaan tidur ataupun jaga. Ada semua. Oh, itu ulama dulu. Ulama dulu wali. Sekarang nggak ada yang wali. Ulama dulu mungkin, sekarang nggak mungkin. Kita tanya balik. Ulama dulu itu manusia biasa nggak? Syekh Abdul Qadir Jilani manusia nggak? Apa nabi? Manusia nabi apa manusia biasa? Imam Bahaudin Shah Naqsyaband itu nabi atau wali? Nabi atau wali? Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu nabi nggak? Bukan. Manusia deh. Imam Ghazali sama. Sidi Ahmad Tijani manusia juga, bukan nabi. Mana kaedahnya di Quran dan Sunnah?
Kalau mereka boleh, zaman mereka bisa, zaman sekarang enggak. Mana dalilnya? Oh, ente belum 40. Ada enggak kaedahnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Man ra'ani wa huwa ibnu arba'ina sana. Siapa yang melihat aku dan umurnya 40 tahun, faqad ra'ani. Ada enggak hadisnya? Ada enggak, guru? Enggak ada. Beliau ahli hadis. Enggak ada. Enggak ada kalimat begitu. Dan itu bahayanya, sama dengan kalam ahlu kitab ketika mereka percaya dengan Nabi Musa tapi tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Ini jawaban daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, saya kembali. Jadi memandang Nabi, memandang malaikat, memandang arwah-arwah para aulia, itu bukan dengan mata ini, tapi bil kasyaf, dengan kasyaf. Apa arti kasyaf? Ketika mata batin Allah singkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Allah. Penjaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak dijamin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kasyafnya disebut kasyaf syaitani. Apa penciran kasyaf setan? Setiap kali kasyaf dia merendahkan orang lain. Setiap kali kasyaf dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini sudahlah enggak kasyaf, sudahlah enggak kasyaf setan, sudah enggak kasyaf robbani, enggak tahu dia kasyaf apa dia. Ya, kasyaf diri-dirinya aja. Enggak percaya semuanya. Tidak bisa membedakan mana yang halu dengan mana yang kasyaf hakiki. Pernah mimpi dikejar ular? Ya, lari nggak? Lari. Mimpi dikejar anjing? Lari. Itu mimpi loh, kenapa lari? Dijawab oleh Imam Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah. Orang itu ketika mimpi dia pindah alam. Yang dia lihat di alam itu nyata, tapi oleh orang yang di alam ini tidak nyata. Tapi bagi orang yang di alam itu melihat kita, kita juga dianggap tidak nyata. Makanya Quran turun, Quran dari Lauh Mahfuz, bahasa Lauh Mahfuz. Apa kata Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu, ini bahasa sana. Dunia itu main-main. Kamu jangan serius-serius amat. Harusnya kita kalau ke dunia terhibur, bukan stres. Tadi saya senang sekali Tuan Guru Jaro mensyarah tentang Rabi'ah al-Aslami. Ini sahabat kelas A. Datang ke Rasulullah bukan masalah lapar, bukan masalah pengen kaya, bukan masalah mau buka tambang baru, bukan masalah mau naik jabatan, enggak. Bukan masalah bisnis. Datang ke Rasulullah minta ingin bersamanya dunia akhirat. Itu baru sahabat level A. Itu baru disebut banir ruh, orang yang ruhnya hidup. Kalau enggak namanya orang-orangan. Maka di Quran disebut orang-orangan tuh ulaika kal an'am. Itu bahasa Quran. Masih mending saya sebut orang-orangan. Kalau di Quran bahasanya lebih kasar. Mereka itu sama dengan ngeri, binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih gak bermanfaat. Jangan mau jadi orang-orangan, ya. Maka jalannya cuma satu, al-bab al-muhammadi, pintu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Di kota ada gedung, ada toko, ada perumahan, ada semua fasilitas. Itu fasilitas ruh. Wa aliyun babuha, pintunya Sayyidina Ali. Hadis ini mutawatir, disepakati ulama ahlu sunnah. Maka hampir semua thariqah sufi bermula dari Sayyidina Ali karramallahu wajha. Guru saya Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari kalau nyebut Sayyidina Ali lebih sedang nyebut alaihi salam. Tadi juga Tuan Guru Kusyairi, beliau bertemu dengan Sidi Abdullah Al-Ghumari. Sidi Abdullah Al-Ghumari itu punya murid beberapa.
saya ketemu, saya sembunyikan saja namanya. Kalau nyebut nama Sayyidina Ali, lebih sedang menyebut alaihi salam, alaihi salam. Kata alaihi salam, ya. Ini dalil boleh mengucap alaihi salam kepada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu nggak perlu kita jadi Rafidah, cukup kita ahlus sunnah. Tapi ada orang salah faham, kata beliau, wa hadza laisa bighardil asli. Bertemu ruh para nabi, ruh para malaikat, ruh para wali bukanlah tujuan yang sebenarnya. Ini cuma hamishi, itu cuma pinggiran, faidah. Tujuan utamanya sebenarnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kamu cinta kepada Allah, kalau cinta kepada Allah mesti bersama Allah. Karena kita tidak pernah bertemu Allah. Yang pernah bertemu Allah cuma zat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Maka pintu menuju Allah hanya pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutlah aku. Kita tidak bertemu secara fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berguru kepada orang yang fisiknya ketemu dengan Rasulullah. Ternyata guru kita nggak ketemu juga, dia punya guru, disebut ini silsilah. Ini namanya silsilah riwayah. Riwayah apa? Nafs an nafs, fulan an fulan, jiwa dari jiwa. Karena secara fisik jasad baginda Nabi sudah wafat secara fisik, tapi bumi tidak berani menyentuh, merusak tubuhnya, apalagi ruhnya. Saya mau tanya, ruh Nabi wafat nggak? Jika secara fisik tidak bisa mengambil ilmu, ruh masih bisa nggak mengambil ilmu? Masih bisa. Makanya di bab setelah ini ditulis Al-Kalam bil Arwah. Judul aja udah seneng saya udah. Berkalam-kalam dengan ruh. Dalilnya ada nggak? Apa ini buat-buatannya Tuan Guru Jarwo aja ini ya. Kitabnya kan ngeri nih, warnanya udah sebegini ya. Tebel ya. Dalil paling gampangnya mau fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra beliau menjadi imam. Makmumnya siapa? Siapa makmumnya? Para anbiya. Status mereka berjasad atau berruh? Boleh dua-duanya, terserah antum ya. Nabi Isa turun, Nabi Musa sudah wafat. Ketika beliau naik dengan buruk, kata beliau, ra'aitu Musa yusalli, bukan ala, fi, yusalli fi qabri. Hadis Sahih Bukhari. Aku melihat, mengintip Nabi Musa, kan bahasanya begitu. Aku intip Nabi Musa. Ngapain Nabi Musa di alam kuburnya? Yusalli fi qabri, dia salat di dalam kuburnya. Di dalam kubur salat masih cari pahala. Maka salat di dalam kubur taqarruban ila rabbil arbab, hanya taqarrub kepada Allah sang pemilik arwah. Nggak cari pahala lagi, nggak cari makom-makom duniawi lagi, dia cuma cari makom indiyah, kedekatan. Para nabi itu semua dulu berdoa, ya Rabb, tolong jadikan kami nabi akhir zaman. Ada 12 riwayat, sering saya bahas ini. 12 nabi yang riwayatnya ada dalam teks hadis berdoa menjadi nabi akhir zaman, tapi Allah katakan tidak, wahai nabi. Khususnya Nabiullah Musa, sudah ada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Baik, jika begitu ya Rabb, jadikan aku umatnya sallallahu alaihi wasallam.
Diterimalah doa semua para nabi ini, maka dibuktikanlah beliau jadi imam, makmumnya semua arwah. Itulah sahnya semua ruh para anbiya disebut al-ummah al-Muhammadiyah. Maka umat al-Muhammadiyah ada yang qabla bi'satih, ada yang ba'da bi'satih, ada yang sebelum beliau diutus, ada yang setelah beliau diutus. Itu dia. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Sesat nggak nih Tuan Guru? Aman ya? Aman, alhamdulillah ya. Kalau sesat tolong ditegur Tuan Guru ya. Saya yakin beliau ahli hadis. Yang saya baca tadi semuanya di hadis. Yang saya baca tadi itu Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Nu'aim, itu aja kita putar-putar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti jangankan orang hidup mengambil ilmu dari yang wafat, yang wafat pun boleh ngambil ilmu dari yang hidup. Ini kaidah kedua. Ini kaidah yang kaidah pertama tadi apa? Mungkinkah bertemu antara orang yang hidup dengan mati? Itu dalilnya. Dan yang kedua, itu orang mati ngambil faedah daripada orang yang hidup. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wajarlah muncul kalam ilham kepada para ulama ketika mereka menyaksikan nur Sayyidina Nabi SAW. Ketika mereka baca Allahu nurus samawati wal ard, muncullah kalam ilhami. Ini bukan hadis di dalam kitab, ini kalam ilham al-Muhammadi. Apa kata Allah al-Ahad? Hai Muhammad, katakan kepada mereka, al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis ya, ini kalam-kalam ilhami yang dipandang oleh orang yang fana dalam nur Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam itu dariku, maka alam semesta itu berinduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlah beliau disebut Ummul Alamin, induk alam semesta. Wa ana minallah, sedangkan aku bersumber dari hembusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan pulang cuma satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna di situ, inna di situ adalah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kalau sholatnya belum seperti tadi, dia belum raji'un, belum berpulang. Coba perhatikan ayat khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat, berat sekali, kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapakah mereka? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ada asrar-asrar di ayat ini. Perhatikan pelan-pelan. Alladzina, mereka yang disebut tadi di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, ini dia orangnya. Alladzina yazunnun, orang yang dapat nikmat yang khusyuk itu. Mereka yazunnun, membangun zon. Zon itu ada zon akli, jadi ilmu sains. Ada zon qalbi bernama yakin. Maka ulama kita menerjemahkan yazunnun, meyakini. Yazunnun, mereka yakin. Itu kalau zon masuk ke dalam qalbu. Kalau zon masuk ke dalam ruh, bernama dia musyahadah, memandang. Al-ihsan an ta'budallah, itulah namanya maqam ihsan. Itu pakai zon semua. Di atas yakin, di atas yakin, dia merasa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim. Alladzina yuzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini satu maqam,
mulaku, annahum bahwasannya mereka mulaku. Mulaku asalnya mulakuna rabbahum, mulakuna rabbahum. Tapi di situ inilah rahasia asrar, tidak ada satu huruf dihilangkan ditambahkan kecuali ada makna yang bertambah dan berkurang, ada faham yang bertambah dan berkurang, ada ma'rifat yang bertambah dalam. Asalnya apa? Mulakuna rabbahum. Sekarang nunnya hilang, nunnya hilang. Nun itu yang harus dihilangkan. Makanya Allah bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yastur. Nun itu simbol dalam ilmu hakikat, adalah simbol akal. Habiskan dulu, fanakan dulu akalmu. Ini bagian dari tafsir Isyari. Boleh sepakat, boleh tidak. Ini bukan berbicara dengan nafsu, karena nafsu sudah tidak ada di sini. Nafsu nggak sanggup berbicara ini. Nun ini namanya ilmu huruf, ilmu mengenai huruf. Kenapa ditimbulkan, dimunculkan, dihilangkan? Ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Bertambah mabnanya, hurufnya, bertambah maknanya. Tapi ada yang belum disebut dalam kaidah nahwul qulub. Kalau itu nahu huruf, nahu kata-kata, kalimah. Jika dikurangi satu huruf, bertambahlah kefanaan, bertambahlah kebaqaan, bertambahlah faham. Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa kecuali wajhullah, wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nyambung gak? Nyambung ya? Ya. Paham? Paham gak? Paham? Allah pahamkan nanti insya Allah. Ruhnya menikmati, itu nggak ada yang tidur, walaupun kepalanya mikir. Tuh, jangan pakai nun akli, jangan pakai akal dulu, pakai zauq. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal, beliau mengatakan, saya dulu mengira ilmu itu puncaknya pakai akal, ilmu kalam, falsafah. Ternyata enggak. Ada lagi di atasnya tajribah, ada lagi di atasnya azwaq, ilmu zuq. Zuq itu di kolbu, di fuad, di sir, di ruh, bertingkat-tingkat. Apa ciri-ciri akal? Ciri-ciri akal, dia menolak nafi isbat. Dia nolak dulu. Gak apa-apa ya. Masa sih? Mana dalilnya? Tuh, dalilnya tadi kurang banyak. Mulaku rabbihim, mereka sholatnya tidak lagi dengan khayal, nggak akal-akalan lagi, nggak teori-teori lagi. Sudah difanakan akalnya di dalam kolbunya, kolbunya dalam sirnya, sirnya dalam ruhnya. Baru mulaku rabbihim. Ini makom tertinggi karena diidofahkan liqa dengan Rabb. Nanti kalau umur kita panjang, ada satu bab di dalam Al-Quran disebut bab idofah, mudhaf-mudhafun ilaih. Bagi ahli bahasa biasa aja, tapi bagi ahlul ma'rifah haqaiq, ketika ada satu kata digabung, diidofahkan, maka secara hakikat muncul beberapa makna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Batin saya sudah mulai negur, udah jangan panjang-panjang. Sampai di situ aja. Mulaku rabbihim, kita kembali ke makna biasa aja lah. Mereka meyakini liqa dengan Tuhannya. Liqa artinya bertemu. Saya mau tanya, Allah itu fisik atau bukan? Maka memandang Allah bukanlah dengan fisik. Bahkan dengan kolbu pun tidak sanggup. Kolbu hanya mampu menyebut nama dan tidak mampu untuk memandang yang punya nama. Di saat kolbu menyebut namanya, Allah pandang dia, getar kolbunya. Wajilat qulubuhum. Jadi kenapa orang kalau zikir bisa merinding-merinding? Apalagi di Waisiyah ada zikir anfas. Dasar enak, nikmat itu. Sehat. Yang kurang-kurang sehat paru-parunya zikir anfas sama beliau.
Ya, nikmat lahir batin. Paru-paru kita, Bapak Ibu, saudaraku yang mekar Allah, paru-paru kita ini hanya kepake 20%. Coba nafas, udah langsung keluar. Coba yang panjang. Tuh, berapa ruang yang selama ini tidak diisi. Makanya sufi-sufi itu rata-rata paru-parunya walaupun ahlul udud soheh. sehat mereka. Kenapa? Karena udaranya bertukar terus. Yang paling gampang hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, paling gampang. Bahkan dalam thariqat nafi isbat itu cara baca la ilaha masih satu nafas, la ilaha illallah. Atau ahlul Quran, coba ahlul Quran dalam musalsal Fatihah satu nafas, ya, ambil nafas mulai dari bismillah sampai waladdallin amin satu nafas. Benar guru ya, ada musalsal begitu. Maka ahlul Quran, ahlul zikr, mereka sehat lahir dan batin. Kalau fisiknya penyakit wajar, diajak makan kubuli tiap malam. Tapi batinnya sehat, paru-parunya sehat. Nah, seger lagi kan? Mulai ngantuk dia. Sudah fana dia. Ya. Mulaku rabbihim, mulaku liqa. Lalu di ujung ayat, gimana ujung ayatnya? Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin, ya zunnun tadi, yakin mereka kembali, bukan akan kembali, bukan yarji'un atau raji'un. Mana yang benar? Wa annahum ila rabbihim raji'un atau yarji'un? Wa annahum ila rabbihim raji'un, subut. Maka pulanglah kepadanya sebelum berpulang, pulang sebelum berpulang. Itulah kajian beliau, dan tidak perdalam dengan beliau. Ini kan ada majelis setiap pekan berapa kali guru? 4 kali. Alhamdulillah, bumi memerlukan orang-orang seperti beliau ini, seperti beliau ini. Karena berkah beliau-beliau ini, nama Allah, nama Sayyidina Rasulullah disebut-sebut di muka bumi. Kalau nggak ada orang ngajarin nama ini, bumi goyang, mau kiamatnya. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan bahwa, ya, dalam satu riwayat, bumi itu tadi goncang, lalu ditaruh dan ditanamlah di situ bukit, begitu ya. Itu secara zahir. Bumi kolbu, bumi tubuh ini juga goncang, gelisah. Kenapa kita gelisah hidup? Karena tidak ada yang bisa memberatkan kolbu. Kolbu itu ya takallab, dia bergerak terus, gelisah terus. Dulu mikir, kalau dulu punya duit 100 juta, wah kayaknya saya bisa enak, tenang. Pas punya 100 pengen 1 M, punya 1 M pengen 10 M, punya 10 M pengen 100 M, 100 M pengen 1 T. Nggak ada puasnya, gelisah terus. Kolbu itu nggak mau dimasuki fulus. Fulus itu cukup masuk ke rekening, ya. Rekening kita juga mau. Kolbu itu maunya cuma disebut nama yang memegangnya. Siapa yang memegang kolbu? Dalam hadis yang sahih disebutkan, inna quluba bani Adam, sesungguhnya kolbu bani Adam. Ini bani Adam bukan? Bener bani Adam nih, bukan bani Kirdun kan? Ya, bukan bani Kalbun, bani Samakun, enggak kan? Ini bani Adam. Baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara 2 jari Tuhan. Ar-Rahman, ini kata kunci. Kata jari Allah bukan fisik, maka jari di situ bukan jari fisik. Bukan juga makna yang dibayangkan akal, karena itu masih terbayang, masih berkait dengan fisik. Bukan. Hanya dia yang tahu hakikat isba'ain
Makanya para sufi tidak perlu mentakwil. Yang mentakwil itu cuma orang-orang ahli kalam. Sufi langsung tasdik, yadullah fawqa aydihim, tasdik langsung. Kenapa? Allah bukan fisik, laisa kamitslihi syai'. Jika kita punya benda taruh di jari-jari, berarti benda itu ringan, gampang dibolak-balik. Tapi dia membolak-baliknya dengan nama Ar-Rahman. Baina asabi'ir Rahman, di antara jari-jari Sang Rahman. Dan Ar-Rahman memberi nama kekasihnya Sayyidina Muhammad Raufur Rahim. Maka kata ulama-ulama kita dalam syair-syair, nasyid-nasyid madaih, zikru Muhammadin yuhyin nufus wa yurihul qulub. Menyebut nama Sayyidina Nabi SAW menghidupkan jiwa, melapangkan kolbu, menenangkan kolbu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bertentangan enggak? Karena orang bertanya, lebih afdal salawat atau zikir? Dia belum faham juga bahwa salawat itu juz'un min zikrihi. Menyebut nama Nabi Muhammad itu adalah bagian menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Sang Muhammad tidak pernah berhenti menatap Sang pencipta alam semesta, enggak pernah berhenti. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Jika belum engkau merasakan hadirnya Allah di dalam dirimu, maka hadirkanlah zat yang selalu hadir Allah di dalam dirinya. Berkata Nabi SAW ketika ditanya dalam hadis Ibnu Majah, hadisnya sahih, ya Rasulullah, man awliyaullah? Dalam satu riwayat, man khairun nas? Ibnu Majah, Abu Nuaim, dan riwayat yang lain. Siapakah wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Apa jawaban Nabi? Man iza ru'u zukirullah. Orang yang jika mereka ditatap, ru'u ra'a bukan nazara, maka ra'a bisa dengan ain, bisa dengan basar, bisa dengan basirah, bisa dengan tatapan zahir. Makanya beberapa murid menaruh foto gurunya. Dan saya senang sekali setiap ke rumah orang Banjar, ke rumah orang-orang di Kalimantan, bahkan sampai ke Jawa, itu ada foto Abah Guru Muhammad Zaini, Abah Guru Skopul. Bahkan kalau di Jawa foto-foto para wali-wali, Syekh Abdul Qadir Jalani, padahal dulu nggak ada foto, nggak tahu tuh gambarnya dari mana. Tapi itu bukti cinta aja udah. Murid-murid Syekh Qadirun Yahya taruh foto Syekh Qadirun Yahya. Murid-murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari taruh gambar beliau. Itu gambarnya agak kreatif, ada yang berjenggot, ada yang sudah dicukur jenggotnya. Bener ya? Macam-macam. Semuanya menunjukkan cinta. Menunjukkan cinta, bukan syirik. Orang yang tidak paham bab cinta dianggap cinta itu syirik. Dan sungguh aneh, tambah beragama kok takut sama gambar. Tambah beragama takut sama kubur, nggak mau sholat lagi di masjid yang ada kubur. Yang nggak boleh itu nyembah kubur. Sholat di atas kubur, samping kubur, guling-guling atas kubur, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Boleh-boleh aja, cuma makruh ya. Syirik nggak guling-guling di atas kubur? Nggak. Ada orang takut sholat di masjid yang sampingnya ada kuburan. Syirik. Sama dengan ahlu kitab, nggak faham ya. Inilah orang nggak faham tapi disebut tidak fahamnya ilmiah. Bahasa kerennya bid'ah. Biar kepalanya hot lagi ya. Kalau tadi kan kolbunya yang panas, sekarang kepalanya panas. Siapakah manusia terbaik wahai Rasulullah? Orang yang jika engkau memandangnya, jika mereka dipandang, maka memandang mereka membuat engkau teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut rabitah, disebut tawajjuh. Itu istilah aja. Rabitah ikatan kolbu murid dengan guru. Tawajjuh
kolbu murid ingin menghadap kepada Allah, maka dia bertawasul dengan baginda Rasulullah. Karena tidak bertemu baginda Rasulullah, bertawasul dengan orang yang bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani, maka Nabi selalu menggunakan ra'a bukan nazara. Beruntung yang memandang aku, baik dengan mata ataupun dengan kolbu. Abu Jahal mandang Nabi nazara, dia cuma mandang secara fisik, tapi tidak ra'a, apalagi Nabi. Abu Jahal bertemu dia. Maka kalau hari ini kekasih-kekasih Allah dituduh sesat, dituduh khurafat, dituduh halu, syukuri, itulah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika makhluk mencaci, setiap kita buka ilmu ma'rifat, itu Allah sedang memuji. Allah sedang memuji. Apa kata Allah? Shadaqta, kamu benar. Itu orang jahil tidak percaya. Min jahlil murid, kata Imam Athaillah Iskandari qaddasallahu sirrahu, ciri-ciri murid yang jahil, ciri-ciri kejahilan masih mencokol dalam kolbu murid. Apa? Ayat taruka yakinan, dia meninggalkan yakin yang ada dalam dirinya karena mendengarkan kata-kata orang di sosial media, karena mendengarkan kata-kata orang yang ada di dunia maya, karena mengenarkan kata orang-orang yang belum usul seperti gurunya. Dulu ada seseorang ditalkinkan malam, pagi bertemu Rasulullah SAW, tapi karena takut dibenci, takut disebut sesat, akhirnya dia ingkar kepada ilmu ini. Terjadi, Pak. Maka mimpi ketemu Rasul belum tentu selamat. Minta istiqomah, jangan hanya minta bertemu. Maka benarlah kata beliau di depan tadi, bukan memandang Nabi, ruh para wali, memandang, bukan itu tujuan sebenarnya. Tujuannya adalah kul in kuntum tuhibbunallah, engkau cinta kepada Allah. Kita tidak menyembah Nabi, kita tidak menyembah para wali, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan bahwa ada pertanyaan, ya. Tadi sudah dibaca oleh beliau, ini kayaknya sering dibaca ini, ya. Tapi saya juga ingin tabarruk membacanya. Kalau diterjemahkan, masa sih Nabi sudah wafat masih bisa ketemu? Itu bahasa kasarnya. Lalu jawabannya, kata beliau, qala Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Ini Ibnu Hajar al-Haytami, ya, punya kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ibnu Hajar al-Haytami al-Makki, ulama Makkah, jami' baina ilmain al-hadith wal fiqh, bahkan ulum mutanawwi'ah, salah satu tasawuf. Kata beliau, qala Taj ibn Athaillah as-Sakandari an syaikhihi al-arif al-kamil Abil Abbas al-Mursi, safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaffi hadhihi. Kata Ibn Athaillah as-Sakandari, pengarang hikam. Tahu kitab hikam? Semua kita sudah dengar kata hikamnya, kitab hikam. Ibnu Athaillah Sakandari berkubur di Kairo, di Mekah, di Mesir. Yang menulis ini orang Mekah, Ibnu Hajar al-Haytami. Kata beliau, Ibnu Athaillah mengatakan, guruku Abul Abbas al-Mursi berkalam, safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermusafahah, bersalam-salam menang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikaffi hadhihi, dengan tanganku ini, dengan tanganku ini. Gimana cara memahaminya tuh? Maka ditanya lagi,
Rasulullah ruhnya masih hidup atau gimana? Saya dapat pemahaman beberapa waktu lalu dari beberapa masyayikh, ketika Nabi mimpin sholat lalu ruh para nabi muncul, itu para nabi itu Allah berikan jasad sesaat. Wallahu alam hakikatnya bagaimana. Mungkin di sisi Allah, mungkin nggak? Mungkin ya, suka-suka Allah lah ya. Jangankan itu, di Banjar ini ada orang udah mati hidup lagi ya guru ya. Tadi kita ngobrol-ngobrolin orang begitu ya. Ada orang udah meninggal 4 kali hidup lagi. Apa cuma khusus di sini? Kan enggak, di luar juga ada. Kejadian itu sama di mana-mana. Berarti dia nggak mati sebenarnya, cuma orang menyaksikan dia mati. Sayyidina Jibril itu nur, benar. Lebih mulia Nabi Muhammad tuh Sayyidina Jibril. Ayo, lebih mulia Nabi Muhammad atau Sayyidina Jibril? Beneran, yakin? Jibril nurnya sanggup bertamassul rajulan sawiyah, bermisal menjelma jadi seseorang laki-laki. Sudah nyambung? Nyambung? Mungkinkah bagi ruh Nabi Muhammad bertamassul dalam satu jasad? Mungkin, ini bab ilmu akidah aja. Sanggup gak Allah buat begini? Sanggup. Mungkin gak pada hak Allah, kudrat iradat Allah, sanggup? Jika Sayyidina Jibril tidak lebih mulia dari Sayyidina Nabi, Sayyidina Jibril boleh yatamassal rajulan sawiyya, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh tamassal rajulan sawiyya? Maka bukalah kitab Al-Insan Kamil, yang kata orang ini kitab zindik, ya salam, gak tahu, uskut, gak faham, cukup katakan saya gak ngerti kitab ini, gak usah katakan ini kitab zindik. Apa kata beliau? Imam Abdul Karim Al-Jili, beliau ini Abdul Qadir kecil, kata beliau, aku melihat guruku Imam Ibrahim Al-Jabarti fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan ittihal, bukan hulul, bukan tanasuh, bukan ittihal, dua zat nyatu, bukan hulul, ada satu zat pindah ke zat yang lain, tidak. Bukan tanasuh, zat yang dulu kemudian menetis pada tubuh yang baru, bukan. Terus apa? Man lam yaduk lam ya'rif, yang tidak pernah merasakannya, tidak pernah mengalaminya, tidak akan faham selama-lamanya. Cukup katakan kullum min indillah, cukup katakan kami percaya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah itu luas. Itu ada loh di kitab lama, ada di kitab lama, kitab Al-Insan Al-Kamil. Ini bukan kitab terlarang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falembani, itu bacaan hariannya. Tapi Syekh Abdul Somad bilang ini lil muntahi, ini untuk orang yang sudah tinggi ya. Tapi ada orang sok pinter ngomong, ini bacaan harian saya, ini mah dari muda sudah paham. Dia nggak paham, dia bilang paham. Kalau dia faham, kenapa dia ingkar? Ya. Kalau dia faham, kenapa dia ingkar? Karena belum zuk. Itu bukan kitab yang perlu dihafal. Sama dengan hikam. Ini mohon maaf para santri, nggak usah hafal hikam, riyadhah aja. Suluk, ikut thariqah, ikut tarbiyah guru, murabbi, syekh, mursyid, nanti ngaji hikam. Entah mana yang dulu, entah hikamnya dulu yang tertulis, entah makna dulu yang timbul. Gak usah ngapalin hikam, saya nggak mau ngapalin hikam, capek ngapalin hikam, mending hafal Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kita menghafal Quran dan Sunnah selalu, ya. Selalu alhamdulillah. Kalau teks-teks manusia nggak usah kita hafalkan, cukup kita baca, kita nikmati, baca kita nikmati, kita timbang dengan Quran dan Sunnah.
udah mau jam 11. Besok libur ya. Kata guru yang jauh-jauh kasihan. Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah. Salawat. Masya Allah. Kita salawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Al-Fatihah. Bagaimana cara memahami kalam Imam Al-Jili tadi? Ra'aitu syaikhi fi suratin Nabi SAW. Lebih kurang begitu. Kalau salah silakan dicek teks nasnya yang asli. Aku ra'aitu, ra'a, mata ini iya, kolbu pun iya, memandang, menatap guruku, tapi bukan wajahnya, tapi fi suratin Nabi, dalam surah, bukan wajah, surah. Tadi salat Ahad, Ahmad itu surah namanya. Tapi pada gurunya Al-Jabarti sudah jadi nafasnya. Ahad, Ahmad itu jadi nafasnya. Ahad, Ahmad jadi nafasnya. Maka sang murid Allah kasyafkan, nafas itu bukanlah nafas Ismail Al-Jabarti, wahai Al-Jili, tapi itu nafas kekasihku, nafas kerinduan kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Maka memancarlah surah Al-Muhammadi, bukan surah Muhammad, surah Al-Muhammadi, surah nur terpancar di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Syekh Ismail itu Nabi Muhammad yang menitis, enggak, karena Islam tidak mengajarkan tanasuh. Bukan berarti jiwa Nabi pindah ke jiwanya, tidak, itu namanya hulul. Bukan berarti nyatu antara zat Nabi dan zat Ismail Jabarti, tidak, itu namanya ittihad, tidak. Kalau faham Thariqat Nur Muhammad, pulang pertama namanya al-fana fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fana pertama, pulang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebelum berpulang ke Allah harus berpulang kepada nur, bahwa semua kita ini urat tulang darah semuanya adalah pancaran dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dulu ke situ baru bisa. Itu yang disebut wa aliyun babuha, karena Sayyidina Ali sudah fana di situ. Nah, mau lanjut. Maka kata Imam Al-Jili, sejak saat itu aku beradab kepada guruku seperti adab sahabat kepada Nabi. Meskipun guru bukan Nabi, aku bukan sahabat, tapi aku ambil adabnya untuk beradab kepada pewaris Rasulullah. Inilah yang disebut al-warasah al-haqiqiyah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ketika nurnya terwariskan dalam diri gurunya, makanya kita kemudian beradab kepada guru
menirukan adab sahabat kepada Nabi. Walaupun kita bukan sahabat, guru kita bukan Nabi, tapi itulah yang disebut warasah. Jadi tadi itu penjelasan ma'rifat warasah. Selama ini kan kita dengar ulama pewaris para nabi, pewaris para nabi. Ini bentuk azwaknya, secara zuk begini bentuknya. Syekh Abdul Karim Al-Jili, ya. Takut kebablasan guru. Sudah ada yang negur-negur nih soalnya. Ya. Baca kitab aja kita ya. Wa qala Sidi Syekh Ali Wafa Asy-Syadzili rahmatullah alaihi qadasallahu sirruhu fara'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam kibalata wajhi fa'anaqani faqala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata orang, mimpi ketemu Nabi nggak boleh cerita. Loh, ini kaidah dari mana? Saya ngisi satu kajian, ada orang nanya tentang mimpi ketemu Nabi. Kok susah? Ya, karena dia mikirin Nabi. Nabi nggak usah dipikirkan, ikuti saja. Cara mengikuti Nabi, kenali dia, banyak salawat kepadanya, dan ikuti jalan kekasih-kekasihnya, pewaris-pewarisnya. Sederhana, nanti ketemu. Saya ceritalah pengalaman kita. Tiba-tiba ada orang suaranya besar, Ustaz, tidak boleh cerita ketemu Nabi. Saya tanya balik, mana dalil Quran sunnahnya? Karena ini orang nanya mana dalilnya. Sebelum dia nanya dalilnya, kita cut dulu. Mana dalilnya melarang menceritakan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, ini orang untuk orang awam nggak boleh, hanya boleh untuk orang-orang khusus. Ngeles lagi dia. Ya, bilang aja nggak pernah mimpi, ya gak? Kalau dia nggak pernah mimpi, kita kasih tahu caranya mimpi. Cuma orang sudah ingkar duluan. Sampai sekarang dia tidak akan pernah ketemu Rasulullah sampai dia mencabut ingkarnya. Wa man ankara hurimat minar ru'yah, hurima minar ru'yah. Orang yang ingkar masalah ini, dia nggak akan ketemu, sama sekali nggak akan ketemu. Ya. Imam Sidi Syekh Ali Wafa ini Al-Qutub di zamannya, Imam Tariqah Syadziliyah pada masanya. Beliau berkalam, suatu kali Allah izinkan aku dapat nikmat. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anaqani. Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di qibalat wajhi, di hadapan wajahku. Fa'anaqani, lalu ia memelukku. Ya. Ada orang ngasih video banyak nih yang lapor ke kita. Tuan guru, abah guru sekumpul, dalam pengalaman batinnya ketemu Rasulullah cium jidatnya, dengkulnya. Enggak masalah toh? Ya, enggak masalah toh? Mencium dengkul, cium tangan, enggak ada masalah, enggak ada urusan. Itu tanda Rasulullah sayang. Ada videonya ditunjukkan. Itu bukan satu dua orang yang lapor kepada saya. Ini gimana nih? Ini bukti nih abah guru sekumpul nih sesat ini. Kata ini orang. Waduh, ini orang nggak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Nih contohnya. Sidi Syekh Ali Wafa di kitab disebutkan, beliau melihat Nabi di hadapannya dan Nabi memeluknya. Kalau peluk kan udah lengkap sudah. Lalu beliau berkalam. Nabi berkalam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu surat apa? Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Masa Duha aja nggak apa? Kulhu aja ya. Adapun nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakanlah, ajarkanlah, sharinglah. Ini perintahnya. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ketemu artis, orang foto-foto. Untungnya di zaman Nabi nggak ada foto. Kalau nggak mungkin orang minta foto terus, foto. Ya, benar ya. Tapi ada murid su'ul adab, berusaha mau dapat foto, nggak dapat. Apa kata dia? Itu orang nggak wali karena dia nggak foto sama saya. Jadi yang foto sama dia wali.
Ada juga murid yang sedikit-sedikit selengean. Kalau dia wali ini pasti dia salaman sama saya. Murid. Ini tandanya sudah mulai mau selesai nih ya. Kakinya mulai kesemutan. Jangan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan jadi murid kurang ajar ya. Kalau cinta sama guru, cinta bukan ala kita, ala dia. Cinta itu bukan ngikutin ego kita, tapi ala dia. Itu baru namanya cinta. Cinta itu menyenangkan dia sesuai keinginannya, bukan menyenangkan dia sesuai keinginan kita. Maka Sayyidina Salman ngasih hadiah, ngasih makanan sedekah ke Nabi, Nabi nggak terima, nggak tersinggung. Besok dikasih lagi hadiah, terima. Saudara-saudariku yang Allah, ini Sidi Syekh Ali Wafa bercerita bahwa dia dipeluk Rasulullah. Kata kawan yang ingkar, ini ngelewatin sahabat, Nabi wafat nggak ada tuh keluar dari kubur terus muluk-muluk sahabat, nggak ada katanya. Ya salah. Dia nggak tahu, dia bilang tidak ada. Dia nggak tahu kalau sahabat-sahabat Nabi rata-rata yang tinggi-tinggi makomnya sebelum meninggal itu Nabi jumpai. Sayyidina Utsman sebelum meninggal dijemput Rasulullah. Ada riwayatnya. Dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah datang menjemput Sayyidina Utsman. Diceritakan kepada kawan-kawannya, kata kawannya, engkau akan dijemput Rasulullah. Benar, pagi itu ditusuk. Zahirnya ditusuk itu menyakitkan, tapi bagi Sayyidina Utsman itu sangat menyenangkan. Dijemput oleh Rasulullah SAW. Maka saya tanya tadi di depan, Rasulullah yang wafat fisiknya, ruhnya wafat nggak? Gimana cara menghadirkan Nabi? Gampang sekali. Hadis Abu Daud nggak usah keluar dari sunnah, ya. Hadisnya rata-rata kita sudah dengar. Gimana hadisnya? Ada yang tahu hadisnya? Tidaklah ada seorang kamu yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini makanan harian beliau ini. Tidaklah ada seorang kamu menyampaikan salam rindu cinta kepadaku kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku. Roh dikembalikan namanya apa? Hidup. Itu yang disebut ahya'un inda rabbihim. Dan setiap detik Rasulullah selalu ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka di qalbu arif billah al-mushtaq ila sayyidina Rasulillah, beliau ini selalu hidup di hadapannya. Di kiri kanannya, depan belakangnya, atas bawahnya, zahir batinnya, selalu hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuridz dzati was-sirris sari fi jamil asma'i was sifat. Di teks begitu. Kebetulan ada hamba Allah dapat ilham wazat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuridz dzati. Ya Allah, sampaikan salawat, salam, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ialah an-nur az-zati, cahaya yang ada pada setiap zat, cahaya yang ada di setiap benda, bukan hanya zat. An-nur dzati wasirris sari, mengalir cahaya itu, mengalir nur itu. Sir sari, sirnya mengalir fi jamil asma, di semua nama, semua sifat. Seorang hamba Allah dapat ilham, tambahkan wahai ananda wazat, dan zat.
Itu sholawat kalau dibaca penuh kerinduan, insya Allah sebelum wafat Allah izinkan orang ini memandangnya. Insya Allah. Kenapa disebut sebelum wafat? Orang kalau sebelum wafat merasa mati, karena pintu bertemu beliau mesti mematikan diri, ya. Makanya lafaznya laqinu mautakum, laqinu, talkinkan mauta. Secara fikih orang yang sakarat, orang yang mati. Secara ilmu haqaik, al mauta, yang dapat manfaat dari talqin hanya orang yang mematikan dirinya sebelum saat kematian itu datang. Makanya mata dipejam, itulah kematian pandangan. Telinga ditulikan, itulah kematian telinga, pendengaran. Pikiran kemudian dipenuhi dengan istighfar, kenang masa lalu, kenang dosa, minta ampun kepada Allah, bertawasul kepada baginda Rasulullah. Barulah mati tubuh ini, baru tubuh yang lain muncul, ya. Insya Allah ikuti jalan-jalan beliau, ikuti thariqah beliau, metode beliau, insya Allah akan dibimbing bertemu baginda Rasulullah SAW. Ini hadiah untuk umat Nabi Muhammad, bukan hanya untuk para wali terdahulu, bukan hanya untuk para nabi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, ini tidak hanya khas bil anbiya wal awliya, tidak hanya khusus untuk para nabi dan para wali, tapi untuk siapa saja hamba yang mau membersihkan diri. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membersihkan diri kita. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdikar rahim. Ya Allah yang maha pengasih, sampaikanlah kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau sebut namanya Rauf dan Rahim. Allahumma ya nur, Allahumma ya nur, salli ala nuri dzati. Ya Allah pemilik cahaya, sumber cahaya, limpah ruahkanlah cahayamu kepada nur az-zati Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahayanya menetes mengalir ke dalam diri kami. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, bantu kami ya Allah menyebut namamu yang mana langit dan bumi tidak sanggup menyebutnya. Bantulah lisan kami, kalbu kami, ruh kami mengenal engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Fattah ya Rafi' ya Rafi', irfa' anna al-hujuba. Ya Allah, angkatlah dari kami hijab-hijab yang menghalangi kami untuk memandang kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kami akan memandang engkau ya Allah jika memandang Rasulullah pun kami tidak sanggup ya Allah. Allahumma urzuqna wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal muhibbin wal muhibbat ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajma' bainana wa bainahu manaman wa yaqzatan. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Karim ya Karim, anugerahikanlah kami hadiah nikmat memandang kepada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada surah Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan izinkan kami ya Allah nanti di akhirat nanti masuk surga berkumpul dengan sayyidu ahlil jannah, penghulunya ahli surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkahan, kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, detik per detik, nafas naik dan turun, selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in walhamdulillah rabbil alamin. Semoga
yang kita kalamkan malam ini Allah ridhai, Rasulullah setujui, dan semoga salah saya yang tadi ada Allah ampuni, Allah tutupi. Jika ada yang kurang pas silakan diperbaiki, silakan ditasih kembali. Saya pulangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pamit semuanya, sahabat-sahabatku, saudaraku. Terima kasih Tuan Guru Muhammad Sabran Afandi dan Tuan Guru Syekh Ahmad Sanusi Ibn Ibrahim An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Qadiri Al-Rifai Mata'ullah fi hayati. Ya. Saya wasiatkan semuanya untuk selalu hadir di majelis-majelis beliau. Ya. InsyaAllah Allah berikan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para jamaah yang mulia, malam ini seluruh jamaah yang ada termasuk kami, kita membaiat beliau sebagai guru kita, pembimbing rohani kita, untuk kita sama-sama menuju jalan Allah melalui wasilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Buya Pian, kami baiat sebagai guru kami di Tabalong ini, dan seluruh jamaah-jamaah kami mohon bimbing Pian. Artinya setelah ini Buya bukan sekali lagi, nanti akan datang lagi berulang-ulang, karena beliau guru kita semua. Mudah-mudahan berkat kita mendengarkan petuah nasihat beliau, insyaallah kita ru'yatun Nabi, insyaallah Allahumma salli. Inilah isyarat dari Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah tidak akan mengajak mereka, hai Muhammad, yu'azzibahum fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, kalau engkau bersama mereka. Insyaallah kebahagiaanlah orang yang selalu bersama Nabi. Allahumma bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arina wajhan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama bid dunya wal akhirah bi kulli syai' ya arhamar rahimin. Dahsyat kajian tadi hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan Allah membuka pintu-pintu hati kita semua, hayati, resapi dengan ikhlas. Insyaallah kita akan dibuka hijab untuk ru'yatan Nabi, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah memberi kesehatan, umur yang panjang kepada Buya, ilmu yang berkah untuk kita semua. Terus jangan lupakan kami dalam doa-doa. Begitu pula kami mohon kepada abah kami, guru mulia Dr. Sabran, mendoakan kami, dan kepada para ulama-ulama yang hadir di sini semua. Ada dari Sumatera, ada juga dari Junaidi Al-Baghdadi, ada juga kemudian guru-guru kita banyak nih, ulama-ulama yang hadir semuanya. Kami ucap terima kasih para hadir semua. Semoga kita semua yang datang hari ini berkumpul bersama Nabi di surganya Allah. Mohon sebagai doa penutup, kami mohon kepada ayahanda yang mulia Dr. Sabran, kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Allahumma salli abdallah salatin ala asali makhluqatika ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وسلم اجعلنا من خيار أمته وأنزلنا معه بقصتنا وما ينزل. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحمة وعفو والفقر والمساكين ارحمنا والمسلمين رحمة نسعد بها في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك العفو والعافية ونسألك الدوام والعافية نسألك تمام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وديائها وطول الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا يا الله، توفنا وأنت راض عنا
وعلى الإيمان والإسلام والمحبة لرسوله سيدك والنعيم توفنا وأنت راض عنا نسألك يا الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا سفينا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. Para jamaah yang mulia, inilah acara kita malam ini. Berat fisik kita berpisah dengan buya kita, tapi insyaallah rohaniyah kita selalu bersama hadrat Allah dengan berkat ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabb kami, dengan kemuliaan hak Nabi kami Nabi Mustafa, nur yang meliputi wujud diri dan alam semesta, baligh maqasidana, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb, waghfir lana ma madha, ampuni dosa kami yang lalu ya Rabb, ya wasi'al karami. Semoga Allah meridai kita. Mohon maaf, mohon izin seluruh jamaah cukup memandang saja dengan hati, mungkin tidak usah bersalaman. Insyaallah cukup bersalaman hati saja, karena beliau juga mungkin dari hati lebih dahsyat. Insyaallah biasanya kalau ketemu salaman, pulangnya enggak lagi. Kenapa? Biar ketemu lagi nanti insyaallah. Insyaallah kami tunggu Buya datang lagi ke Pondok Nurul Mustafa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.